Tolong dijadikan co-host Pak Beni. Sebentar. Alhamdulillah, baru aja di chat. Assalamualaikum Pak Beni, Pak Direktur. Waalaikumsalam. Sudah Maaf, saya jadikan Pak. co-host. Saya baru saja selesai dari forum lain. Turut berduka cita ya Pak Beni ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sudah ada Pak Beni, monggo dimulai Pak Amin. Sudah saya jadikan co-host semua yang penting-penting. Silakan untuk dimulai Pak Amin. Kasihan Pak Beni belum makan itu. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia buat kami, insya Allah kami akan melakukan launching yang dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Bapak Dr. Beni Bandanajaya STMT. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Mula Warman, Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI, Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Insinyur Mustafa Agung, Wakil Rektor 4 yang juga hadir, Profesor Dr. Insinyur Haji Bohari Yusuf MSI. Hadir juga Pak, itu Pak. Wakil Rektor 2. Ya, hadir juga. Alhamdulillah, Wakil Rektor 2. Selamat datang Bapak Dr. Insinyur Abdul Nur. Yang kami hormati Dekan, Bapak Ibu Dekan di Fakultas di lingkungan Universitas Mula Warman. Alhamdulillah turut bergabung bersama kita juga pimpinan rumah sakit. Ya, alhamdulillah sudah bergabung pimpinan rumah sakit Joso Jati Bowo Balikpapan atau yang mewakili. Lalu pimpinan rumah sakit Haji Muhammad Parikesit Tenggarong yang juga diwakili. Lalu pimpinan institusi pendidikan kesehatan ya se-Kalimantan Timur yang insya Allah sudah hadir dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Sekolah Tinggi Wiyatahusada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda ya, dulu WHS Samarinda. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman dan para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman serta para undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita awali dengan sama-sama meminta ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan izinkan saya untuk memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Mari kita awali doa kita dengan membaca Al-Qur'an Al-Fatihah. Amin amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara launching implementasi hibah P3TP di Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman kita mulai. Namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Rektor Universitas Mula Warman, lalu nanti dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi,
lalu sambutan Dekan Fakultas Kedokteran, dan terakhir adalah pemaparan hibah P3TP oleh Koordinator Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad. Baik, untuk memulai kita akan dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Muhammad Warman kepada Profesor Dr. Haji Mas Jaya, MSI. Kami persilakan, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Dr. Beni Bandanajaya, STMT, selaku Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai para wakil rektor yang hadir pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Dekan Fakultas Kedokteran dan para dekan yang hadir, para pimpinan rumah sakit yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, atau yang wali, pimpinan perguruan tinggi yang kebetulan ada prodi keperawatannya yang hadir pada kesempatan ini, para wakil dekan, ketua jurusan atau prodi, serta para dosen, dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita henti-hentinya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita hadir bersama dalam monsin implementasi hibah P3TP, Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, tak lupa pula kita menyampaikan salam salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Semoga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin. Atas nama pribadi dan secara khusus pimpinan perguruan tinggi Universitas Muhammad Warman menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara khusus Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi yang telah menyetujui dan mulai hari ini secara resmi bagaimana D3 Keperawatan itu lahir dan bisa menerima mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman. Tentu ini suatu kado khusus, kegembiraan buat kita karena di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan dan harapan untuk memutus mata rantai dan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satu pilar yang harus ada adalah para perawat. Oleh karena itu, data ada di Provinsi Kalimantan Timur, kebutuhan perawat juga sangat dibutuhkan. Masih banyak beberapa rumah sakit, beberapa pusat pelayanan kesehatan yang perawatnya tidak mencukupi. Oleh karena itu, solusi yang terbaik hari ini lahir di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman, lahir D3 atau vokasi keperawatan yang insya Allah sudah kita seleksi kemarin dan akan terus berlanjut sampai insya Allah kebutuhan perawat itu akan terpenuhi. Fakultas Kedokteran yang ada di Universitas Muhammad Warman tentu sangat wajar membuka beberapa prodi, baik itu profesi vokasi yang ada hari ini
termasuk juga bidang keahlian, juga dimungkinkan karena akreditasinya A. Kemudian tentu prodi-prodi lain yang bersentuhan itu dimungkinkan untuk dibuka. Maka pesan saya, apa yang menjadi kebutuhan mendasar ini, mari kita kelola betul, tidak hanya sekedar kita deklarasikan hari ini, tetapi kita ingin buktikan bahwa 3 tahun ke depan, apa yang dilahirkan hari ini bisa menjawab tantangan kebutuhan perawat. Tidak hanya mendapatkan ijazah D3 keperawatan, tapi yang tak kalah pentingnya adalah memberi warna dan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan profesi yang ditekuni. Tidak ada jalan lain kecuali didukung oleh infrastruktur. Para dosen, tentu apa yang menjadi kurikulum yang dilakukan pada vokasi keperawatan hari ini. Sebelum saya kira disetujui untuk berdirinya atau dibolehkannya D3 keperawatan di Universitas Mulla Warman, khususnya di Fakultas Kedokteran, yakin saya borang atau administrasi kelengkapan yang disampaikan secara faktual setelah diverifikasi itu memenuhi syarat. Akhirnya hari ini dibuktikan. Tapi bukti tidak hanya sebatas memenuhi syarat administrasi, tetapi yang tak kalah pentingnya yang saya sampaikan adalah hasil outputnya nanti. Bagaimana bisa menjadi dan melahirkan perawat yang handal, jujur, berprofesi sesuai dengan kaidah dan etika profesi perawat, maka yakin saya apa yang kita deklarasikan hari ini, yakin bahwa itu bentuk dari partisipasi Universitas Mulla Warman membangun Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin ulangi berterima kasih kepada Direktur Vokasi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Insya Allah ini akan bisa dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin kepada Ibu Dekan dan seluruh jajaran di Fakultas Kedokteran bahwa ini amanah yang luar biasa. Oleh karena itu, tentu harus juga dipelihara dan dijaga betul. Saya kira itulah hal penting yang ingin kami sampaikan. Saya ingin ulangi terima kasih dan selamat terima kasih kepada Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi, kemudian selamat kepada Fakultas Kedokteran. Hari ini di launching pendirian D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulla Warman. Semoga insya Allah akan berkah dan memberi warna tersendiri. Yakin saya tahun berikutnya akan banyak peminat dan semakin diminati para anak didik kita tamatan SMU yang akan lanjut di perguruan tinggi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dr. Haji Mas Beya, MSI, yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan kepada Dr. Beni Bandana Jaya, STMT. Waktu kami persilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mas Jaya, MSI, sebagai Rektor Universitas Mulla Warman. Terima kasih, Pak. Jajarannya, para wakil rektor, juga para dosen, para pejabat Universitas Mulla Warman. Kepada hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa bersama berkumpul dalam forum diskusi, dalam forum launching ya hibah P3TV yang diterima oleh D3 Keperawatan. Yang mudah-mudahan apa yang memang bisa diterima itu bisa menjadi satu bentuk program yang bisa mengembangkan D3 Keperawatan menjadi lebih baik. Ya, terlebih sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ya, tentunya dijalankan juga oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, Vokasi dan Profesi. Jadi kami berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yang Direktorat Pendidikan Tinggi, Vokasi dan Profesi. Jadi kadang-kadang namanya masih agak suka nyampur Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita akan sampaikan memang tujuan dari program P3TV ini apa. Kenapa kita kemudian meluncurkan program P3TV. Jadi beberapa hal yang sudah saya terima informasinya, jadi yang menerima bantuan ini adalah D3 Keperawatan, di mana programnya membangun care service, fokusnya keperawatan luka untuk penyakit tropis. Saya kira itu sangat cocok ya dengan Indonesia yang merupakan daerah tropis. Khususnya di Kalimantan ya, yang dekat dengan Katulistiwa, di mana mungkin penyakit-penyakit yang terkait dengan kedaerahan ya, itu yang perlu dipelajari lebih lanjut. Dan kita sudah menerima juga informasi ternyata memang serapannya sudah 100%, jadi lulusan itu benar-benar dibutuhkan oleh industri atau oleh industri ya, mungkin cocoknya adalah rumah sakit atau misalnya klinik atau misalnya ya instansi-instansi kesehatan, dan itu akan sangat membuat satu poin yang tinggi ya bagi kita bahwa memang adanya link and match dengan dunia kerja itu sangat kental, terasa terlihat ya dalam bukti luarannya. Nah, ini yang saya akan sampaikan untuk di-share sedikit. Jadi saya nggak banyak memberikan paparan, hanya 2-3 slide saja. Jadi mohon maaf kalau ilustrasinya lebih kepada bukan kepada kesehatan ya, karena saya kebetulan latar belakangnya adalah engineering ya, saya latar belakangnya teknik mesin, jadi sebetulnya intinya sama, bagaimana link and match dengan industri. Jadi pengertian industri di sini bukan industri dalam arti pabrik, tapi dunia kerja. Kalau dengan keperawatan tentunya dunia kerjanya adalah rumah sakit, atau mungkin puskesmas, atau mungkin klinik, atau mungkin instansi-instansi kesehatan. Jadi bagaimana menyelaraskan antara dunia kerja dengan perguruan tinggi vokasi atau prodi vokasi. Keperawatan itu sangat syarat dengan kevokasian. Ya, jadi kita di Diksi ini sangat mendorong bagaimana link and match antara dunia kerja dengan perguruan tinggi atau prodi vokasi. Link itu artinya saling terkait. Seperti gambar roda gini, berputar satu ke kiri, berputar satu ke kanan, akhirnya selaras. Kompak. Dunia kerja maunya apa, perguruan tinggi menyediakan apa yang dimau oleh dunia kerja, sehingga nanti lulusannya akan sesuai dengan dunia kerja. Nah, ini yang kemudian menjadi beberapa program yang kemudian dicanangkan dalam program-program isi satu kurikulum disusun bersama industri. Jadi program P3TV yang diterima itu kita dorong agar nanti dananya digunakan untuk pengembangan semakin dengan dunia. Rumah sakit butuhnya apa? Ini keterampilan apa? Apalagi sudah ada kerjasama ya, tentu pasti rumah sakit akan memberikan masukan. Rumah sakit itu siapa? Praktisi-praktisi yang ada di rumah sakit. Baik perawat senior atau mungkin dokter-dokter, juga yang non-dokter atau non-perawat bisa memberikan masukan. Ya, diundang dalam bentuk FGD, diundang dalam bentuk seminar atau mungkin diskusi. Kebutuhan rumah sakit, kompetensi perawat seperti apa, harus bisa apa dan sebagainya. Ya tentunya ada keterampilan generik yang wajib dimiliki oleh perawat dimanapun. Tapi ada keterampilan khusus barangkali. Ini kayaknya belum ada nih, ya yang mendidik
tentang kemampuan khusus yang mungkin dibutuhkan rumah sakit untuk era saat ini dan ke depan. Nah, itu yang harus didiskusikan terus, sehingga nanti kurikulumnya disusun, memberikan bentuk perkuliahan dan memberikan bentuk praktek buat para perawat itu sesuai ya dengan kebutuhan industri atau kebutuhan dunia kerja atau kebutuhan rumah sakit. Kemudian ada program bagaimana pada saat kuliah ya di kampus itu dosennya juga diundang dari rumah sakit, misalnya dokter, perawat senior yang sudah pengalaman. Dia cerita suasananya seperti apa buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin baru masuk ya. Ya tentunya saya yakin kalau yang namanya keperawatan itu sudah tidak asing lagi. Kemudian nanti akan praktek di rumah sakit, kemudian praktek di mungkin instansi kesehatan dan sebagainya. Yang nomor 3 ya, magang. Dan menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan karena tampilan seorang perawat itu harus dilakukan dengan praktek. Teori nyuntik nggak bisa dijadikan referensi untuk bisa dia kemudian terampil dalam menyuntik. Dia harus benar-benar melakukan, misalnya ini contoh saya nggak terlalu paham ahli di dalam bidang kesehatan, tapi contoh satu ya tentang nyuntik saja. Nyuntik bukan satu hal yang mudah. Ya, bagaimana bisa tepat pada posisinya, kemudian bisa masuk obatnya dan sebagainya. Kalau tidak biasa, ya, yang jelas obatnya tidak masuk, pasiennya kesakitan, ya dan sebagainya. Jadi akhirnya ya tidak tercapai satu tujuan dari sebuah proses. Kalau memang programnya sudah jalan, pasti industri atau rumah sakit tidak ragu merekrut. Apalagi kalau sumber pendidiknya itu sedikit di daerah tersebut. Perawatan masih sedikit, pasti lulusannya langsung dibutuhkan. Karena kebutuhan perawat mungkin semakin lama semakin banyak. Itu harapannya ya. Selanjutnya 5, 6, 7, dan seterusnya itu adalah bentuk-bentuk kegiatan lain. Nah ini adalah bentuk pembelajaran teaching factory. Kalau saya sebutnya factory karena saya teknik mesin. Kalau ini mungkin teaching hospital atau teaching puskesmas, apalah namanya. Jadi antara perguruan tinggi dengan industrinya atau dunia kerjanya itu menjadi satu. Jadi satu dalam satu kegiatan, di mana kurikulumnya itu mencakup kegiatan di dalam, kalau kita sebut sebagai mini factory kalau memiliki ya, atau mungkin di rumah sakit tersebut. Jadi mahasiswa langsung belajar di sana. Kurikulumnya sudah dibentuk, sehingga nanti mahasiswa belajar tentang apa dia berada di posisi tersebut. Tentunya dibutuhkan peralatan, sarana prasarana, produk standar industri, sistem pengelolaan yang terpadu. Kemudian kalau memang kebetulan dia membuat produk, ya tentunya bisnis dan pemasaran. Tapi karena ini jasa, kemungkinan tidak ada dalam bentuk bisnis. Kecuali kalau Universitas Mula Maruman punya rumah sakit sendiri. Ya, rumah sakit sendiri kan pasti mahal sekali ya. Itu akan sangat berperan dalam mendidik mahasiswanya. Nggak perlu masuk ke rumah sakit yang sudah ada, tapi rumah sakit sendiri walaupun kecil, tapi menerima pasien beneran. Menyembuhkan pasien beneran. Ada dokternya juga, di mana perawat-perawat itu kemudian praktek di situ, membantu perawat-perawat yang sudah profesional, mereka kemudian menjadi asisten, melihat, belajar, dan juga bahkan praktek menghadapi manusia benar. Sehingga di situ kemudian akan tumbuhlah keterampilan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti begitu keluar, dia harus menghadapi manusia beneran, nggak lagi boneka. Ya kalau selama ini di lab boneka, terus ya gimana kita atau dia kemudian menghadapi manusia. Harus ada pelatihannya yang dibimbing oleh perawat-perawat senior atau mungkin dokter-dokter senior yang pengalaman. Nah itulah kemudian turun-temurun harus dilestarikan. Ya mungkin nanti si mahasiswa yang sudah lulus akan menjadi perawat senior dan dia juga yang mengajarkan nanti atau memberikan arahan kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang nanti kemudian menjadi penerus. Karena pada suatu hari ya dia akan pensiun, kemudian harus ada penerus. Nah ini perputaran yang harus kita pertahankan, apalagi kalau kedepannya Universitas Mula Maruman bisa membangun satu rumah sakit mini, di mana di situ kita sebut sebagai teaching hospital atau apa namanya, itulah kemudian bisa berkembang menjadi sebuah kegiatan yang sangat baik. Itu harapannya. Nah ini bentuk kolaborasinya mahasiswa, perguruan tinggi dan industri tentunya akan sangat terkait. Ada teaching factory yang tadi, ada kuliah, ada magang. Jadi kalau mahasiswa ke industri atau ke rumah sakit itu namanya magang. Perguruan tinggi dengan rumah sakitnya harus bikin MOU.
Ya, perguruan tinggi dengan dosen dengan mahasiswa, perkuliahan itu normal perkuliahan biasa. Jadi itu kira-kira pemerintah itu akan mendorong dengan kebijakan dan program. Bagaimana ini bisa jalan? Salah satunya dengan P3TV. Ya, harapannya P3TV dananya bisa dimanfaatkan sehingga bisa ikut mengembangkan dan membantu kemajuan ya dari D3 keperawatan yang selama ini memang sudah terbukti sangat-sangat dibutuhkan oleh rumah sakit yang ada di sekitar Universitas Muhammad. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Bandana Jaya yang sudah menyampaikan paparannya dan insya Allah makin memotivasi kami yang di Prodi D3 Keperawatan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari dekan tercinta kami, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Orman kepada Ibu Dr. Ika Fikria MKes. Dipersilakan, Dok. Terima kasih Pak Moderator, Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Mohon maaf, mungkin bukan sambutan, saya hanya mengucapkan ucapan terima kasih yang terhormat dan kita banggakan Bapak Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Kemendikbud, Dr. Beni Bandana Wijaya STMT, yang terhormat dan kami banggakan Bapak Rektor Universitas Muhammad Warman, Bapak Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI, beserta para wakil rektor yang hadir pada hari ini, para dekan fakultas, para ketua lembaga, serta direktur pasca sarjana, para undangan perwakilan dari institusi pendidikan yang ada di Kalimantan Timur maupun dari rumah sakit yang ada di Balikpapan, Rumah Sakit Kanoyoso, dan Rumah Sakit Parikesit, serta Awi Syahrani. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kemudian kami hormati dan kami banggakan para wakil dekan, ketua jurusan, koordinator prodi yang ada di lingkungan Universitas Muhammad Warman, baik itu dari Fakultas Kedokteran, kemudian para dosen, para kepala laboratorium, serta para undangan sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kami mengajarkan puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya diberikan kesehatan di masa pandemi ini, masih bisa mengikuti acara launching dari program P3TV yang didapatkan oleh D3 Keperawatan, program studi dari Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang besar kepada dukungan dari Bapak Direktur Program Vokasi, beserta Bapak Rektor, serta semua pihak yang telah banyak membantu sehingga Prodi D3 Keperawatan kami bisa mendapatkan dana hibah untuk program P3TV ini sebesar dana 1,7 miliar yang akan digunakan sebaik-baiknya tentunya. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada tim dari D3 Keperawatan, dari Koprodi maupun dari tim dosen yang telah berusaha keras untuk mendapatkan dana hibah ini atas pendampingan dari tim pendamping dari LP2M, yaitu Bapak Anton Rahmadi dan Dr. Suwandari, di mana telah berhasil mendapatkan bantuan berupa hibah. Adapun Prodi D3 Keperawatan ini sudah 2 tahun bergabung dengan Fakultas Kedokteran, yaitu dari bulan Mei tahun 2018. Saat ini sudah menerima angkatan 3 dari mahasiswa dengan jumlah mahasiswa sekitar 200 orang pada saat ini, 200 orang mahasiswa. Tentunya karena program vokasi ditempuh penerimaan mahasiswanya melalui jalur mandiri. Adapun untuk dosen, kami memiliki SDM dari D3 Keperawatan sebanyak 12 orang dosen. Mudah-mudahan dengan adanya pengembangan nanti SDM kita bisa lebih meningkatkan SDM untuk kebutuhan dari penerimaan mahasiswa agar proporsi rasio antara dosen mahasiswa terpenuhi dengan baik. Kami berharap insya Allah ke depan untuk dana dari hibah ini bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama fokusnya adalah pada care service atau home care pada perawatan luka di wilayah tropis. Adapun dana tersebut insya Allah akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan amanah yang sebaik-baiknya
bisa mengembangkan prodi D3 keperawatan, baik itu soft program maupun hard program yang bisa digunakan untuk pengembangan prodi ke depan. Insya Allah tahun depan, tahun 2021, prodi D3 keperawatan akan reakreditasi, yang saat ini akreditasinya adalah akreditasi sangat baik atau B. Insya Allah mudah-mudahan dengan bantuan dana hibah ini bisa mengembangkan baik itu sarana prasarana laboratorium maupun SDM, baik dosen dan tendik, melalui berbagai pelatihan program bisa meningkatkan akreditasi, bisa menjadi akreditasi unggul. Mohon doanya dari Bapak Rektor, Bapak Direktur, serta semua yang dari Universitas Melawan, mudah-mudahan Prodi D3 Keperawatan lebih yakin lagi ke depannya bisa menjadi Prodi unggul untuk menambah akreditasi unggul di Universitas Mula Warman tentunya. Sekali lagi kami mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga serta terima kasih atas dukungan semua pihak atas pendanaan hibah ini yang bisa diterima saat ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya semua prodi, baik itu prodi kesehatan maupun prodi lainnya di lingkungan Mula Warman bisa mendapatkan dana-dana seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya juga kita Universitas Mula Warman bisa mewujudkan tetap sebagai universitas yang unggul dengan akreditasi A, bisa dipertahankan pada tahun 2022. Harapan dari Bapak Rektor kepada kami para dekan semua untuk bisa menambah prodi terakreditasi unggul sehingga bisa mendukung program dari Universitas Mula Warman. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan, Dr. Ika Fikriya MKes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan Amin, paparan. mohon maaf, Pak Amin. Siapa Anton? Pak Beni ada acara ini. Mungkin juga baik. Pak Rektor juga ada acara, jadi mungkin beliau mungkin mau live dulu. Oh, siap. Namun sebelumnya kita bisa foto bersama. Ini karena Pak Direktur dengan kesibukannya. Ya, foto Pak Rektor. Kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu. Silakan di komando, Pak. Siapa Pak Anton atau Bu Swandari yang capture? Saya sudah siap capture nih, Pak. Oh, siap. Bersiap ya, slide 1, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk slide 2. Slide 2, sebentar Pak. Ya. Sebentar Pak, belum di-save Pak. Oh, ya. Karena langka pertemuannya Pak Anton, susah mengumpulkan. Komentasi. Siap Pak. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Baik. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Bapak Dr. Beni Bandana Jaya, yang berkenan memberikan sambutan dan pemaparannya pada acara launching kami. Ya, mudah-mudahan kami bisa amanah dalam mengemban hibah ini. Begitu pula. Ya. Mohon izin Pak Rektor, Pak Rektor, terima kasih Pak kehadirannya. Direktur. Mohon dukungannya Pak Rektor, Wakil Rektor. Siap. Okay. Baik, hadirin sekalian, kita masih tersisa satu acara lagi, yaitu pemaparan sekilas ya tentang hibah yang didapatkan oleh Prodi D3 Keperawatan yang akan disampaikan oleh Koordinator Prodi D3 Keperawatan Bapak Iwan Samsugito Sarjana Keperawatan MKes. Kepala Pak Iwan, dipersilakan Pak. Terima kasih, saya mohon share dulu. Sudah kelihatan slide saya? Sudah Pak, siap. Terima kasih. Sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi, sehingga kita pada sore ini bisa melaksanakan launching untuk program D3TP ini.
Yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Kemdikbud, Bapak Dr. Benny Bandarjaya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI beserta para wakil rektor. Yang terhormat para dekan di lingkungan Universitas Mula Warman beserta dekan. Yang terhormat pimpinan rumah sakit atau yang mewakili. Yang terhormat pimpinan institusi kesehatan di lingkungan Samarinda atau yang mewakili. Ya, pada siang ini adalah sore ini akan saya paparkan beberapa hal tentang program ini. Ya, semoga program ini menjadi atau bisa berhasil. Ya, tidak kebetulan karena pimpinan kita tadi saya lihat Pak Direktur itu namanya juga terakhir Jaya, kemudian rektor kita juga Jaya. Semoga program ini juga berjaya. Amin. 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 Ya. Jadi fokus bidang lainnya adalah bidang perawatan, ya, dan kami alhamdulillah berhasil mendapatkan dengan biaya 1,7 miliar. Nah, inilah perjalanan pembuatan proposal, ya, ini perjalanannya. Sebenarnya perjalanan ini cukup singkat, ya, karena waktu itu pada tanggal 2 Juni itu saya diberitahu oleh saya bilang tim pendamping, ya, itu 2 Juni siang. Kemudian malamnya kami langsung rapat, ya. Di sini hanya dibutuhkan orang yang mau bekerja keras dan tidak lebih dari 4 orang, itu pesannya. Sehingga kami pilihlah 4 orang, ya. Kemudian pada ada pembagian tugas pada saat rapat ini, langsung dibagi tugas siapa berbuat apa, ya. Kemudian tanggal 3 Juni arahan dari tim pendamping itu pembuatan proposal, kita diarahkan sesuatunya, dan tanggal 4 Juni itu kami membuat proposal dan ditargetkan tanggal 8 itu sudah presentasi. Jadi kami tadinya itu tidak tahu bagaimana proposal ini, kami belajar selama kurang lebih 3-4 hari ini membuat proposal, kemudian kami presentasikan di tim pendamping dan diberi masukan-masukan. Kemudian tanggal 9 kami presentasi di hadapan Bapak WR1 dan diberi masukan-masukan. Begitu juga kami bertemu dengan Bapak WR4, diberi masukan, kemudian kita perbaiki dan kita sempurnakan tanggal 10 sampai 19, ya, kurang lebih 9 hari kita sempurnakan, kemudian kita kirim. Nah, tentu inilah yang saya bilang tim pendamping yang handal, yang kami terima kasih, ya, karena Bapak dan Ibu yang hebat ini kami bisa mendapatkan hibah ini, ya. Terus terang kami bilang kepada Pak Anton dan Dr. Suandari bahwa kami nol, tapi suntikan semangat beliau ini untuk mendukung kami dalam membuat proposal. Bahkan kalau kami hubungi malam pun jam 11, jam 12, alhamdulillah sudah respon. Artinya Pak Anton dan Ibu Suandari ini memang orang-orang pekerja keras, ya, sampai malam membantu kami, sehingga kami bisa menyelesaikan itu. Tetapi yang tidak kalah hebatnya adalah sebenarnya tim saya, ya. Ini 4 orang inilah orang yang hebat di tim saya. Itu ketuanya Pak Amin, ya. Kemudian sekretarisnya Pak Dwi Noprianto, anggotanya Pak Solihin dan Pak Maisep Sukmana. Inilah tim yang hebat sebenarnya yang membuat proposal ini berhasil, karena mereka bekerja dengan waktu yang sangat lama, dalam arti 1 hari itu dari pagi, sore, sampai malam terus berdiskusi, sehingga harusnya berhasil. Nah, apa keberhasilan pembuatan proposal ini? Menurut kami ada 4 hal ini. Pertama adalah adanya tim yang solid, gesit, dan mampu bekerja secara tim dalam waktu yang singkat. Ya, inilah jadi
Kemudian yang kedua, komunikasi. Ya, di mana komunikasi dengan pimpinan universitas, fakultas, ya kami berkomunikasi dengan intens dengan pihak user, ya kemudian kolaborasi dengan bagian perencanaan khusus terkait pengadaan. Karena pengadaan itu harga-harga barang yang tentu mahal dan bagaimana strategi supaya bisa cepat nantinya. Sehingga kami diarahkan ke e-katalog, ya kami terus terang tadinya juga tidak tahu apa itu e-katalog dan sebagainya, sehingga diarahkan, sehingga alhamdulillah artinya bisa kami laksanakan. Kemudian yang ketiga itu modal awal. Ini berupa sertifikat tanah, IMB gedung, dan dokumentasi. Nah ini yang diuntungkan karena pada saat waktu kami di Akper Pemprov Kaltim, itu gabung ke Unmul, itu sudah ada persyaratan harus ada dokumen-dokumen ini, sehingga kami sudah punya gitu ya. Kemudian keempat itu komitmen untuk berprogres sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ya walaupun waktunya singkat ditetapkan waktu itu, ya kemudian sangat strict sekali dengan berhasil ini terjadi dukungan dari beberapa pihak ya, dari fakultas, tim pendamping sampai dari rektorat. Nah, dalam pembuatan proposal ini juga itu dipersyaratkan harus ada roadmap dan spesifikasinya. Gambaran dan kekasan di masa depan dari vokasi akan dikembangkan. Ini yang akan dituju sebenarnya dari program ini. Sehingga kami menyusun lagi nih ya. Ini sejarah kami prodi ini. Kami ini dulu namanya Akper, awalnya Akper Wapsarani ya. Itu berdiri sejak tahun 1990. Itu kami waktu itu selama 8 tahun itu kampusnya ada di Rumah Sakit Wahab Sahrani ya. Kemudian tahun 98 itu pindah ke Jalan Anggur ya, yang sekarang. Dan tahun 2000-2015 itu kami diakreditasi oleh Kemenkes itu dengan akreditasi A. Kemudian tahun 2016 itu kami akreditasi dengan BAN PT karena perbedaan borang dan sebagainya, ini kami mendapat B. Dan tahun 2018 ini juga sebagai dukungan itu kita waktu itu mendapatkan penghargaan uji kompetensi 100% terbaik nasional karena kami pada saat uji kompetensi 2016, 2017 dan 2018 itu lulus 100%. Ya. Nah, kemudian bergabung ke kedokteran. Ini tepatnya sebenarnya serah terimanya itu pada Januari 2018 di sidang paripurna DPR provinsi. Dan tahun 2020 inilah program P3TP ini kita mulai dan harapannya diimplementasikan pada tahun 2021 ya. Dan nanti juga persiapan akreditasi untuk klinik dan home healthcare. Dan harapannya tahun 2002 itu bisa menjadi pusat pendidikan vokasi perawatan kesehatan mulawaran. Nah, ini peluang home care di Kaltim. Waktu itu kita divisitasi, waktu itu online, dan yang fokusnya nih sesuai enggak dengan visi dan misi perguruan tinggi, sejalan dengan roadmap prodi dan adanya lanjutan program. Yang pentingnya itu kami dukung sumber daya dan sapras yang sudah kami miliki, yaitu yang juga menjadi penilaian waktu kami divisitasi. Artinya kami sudah punya SDM-nya dan sudah punya sapras sehingga tinggal melengkapi. Akreditasi yang kita dapat di Unmul ini adalah A, ini ya. Kemudian di prodi itu B. Ini juga menjadi dukungan. Kemudian ini piagam waktu prodi dia dalam waktu itu masih Pemprov Kaltim ya. Cuma pemberiannya itu waktu itu kita sudah bergabung tahun 2019 sehingga alhamdulillah dikasih nama Universitas Muwarman ya. Kemudian ini laboratorium yang kami miliki ya, ini laboratorium ada 4 besar lah sini laboratorium keperawatan dasar, medical das, keperawatan anak dan maternity.
Dan inilah beberapa sarana alat-alat yang kami miliki, ya. Ini lab keperawatan dasar, ini alat-alatnya. Ini ada contoh beberapa dosen yang sedang melaksanakan praktek, gitu ya, yang bilang Pak Beni tadi tidak bisa hanya pandangan saja, jadi ini praktek, ya, langsung ke manusia. Ya. Kemudian ini lab chemical bedah, ya. Kami juga ada alat, ini ada ya operasi kecil, ruang operasi kecil untuk praktek, ya ini untuk ruang ICU dan sebagainya, ya. Kemudian ini lab keperawatan anak dan maternitas, ya. Dan ini lab keperawatan jiwa dan komunitas, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah setelah karena kami itu baru pertama kali ikut ini, ya kami ya sudah menyerahkan saja sesuai dengan apa yang kami miliki, kemudian kami tinggal berdoa, pasrahkan sama Allah, karena pada prinsipnya kita hanya berusaha, alhamdulillah Allah menentukan, dan kita bisa lolos. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Inilah moto kami, kerja bersama, maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan Samsugito yang sudah memaparkan bagaimana program P3TP ini atau hibah P3TP ini bisa kami dapatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, undangan yang kami hormati, ya. Alhamdulillah acara launching implementasi hibah P3TP ini sudah hampir sampai ke ujung acara. Sehingga kalau boleh kami tarik kesimpulan, ya, yang menjadi poin pada penyampaian dari Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi tadi, bahwa pendidikan vokasi ini harus mengedepankan link and match, ya. Karena itu nanti program-program dari kami, ya, insya Allah nanti kami mohon bantuan yang sebesar-besarnya kepada semua institusi rumah sakit, ya, dalam hari ini yang hadir ada dari Rumah Sakit Wahab Sareni Samarinda, Rumah Sakit Kanojoso Balikpapan, AIM Padikesit Tenggarong, ini dari MUIS juga sudah hadir, ya, insya Allah, dan rumah sakit lain, ya, mohon maaf, kebetulan nama di partisipan nama pribadi, jadi kami tidak bisa mengidentifikasi. Yang jelas seluruh rumah sakit yang ada di Kalimantan Timur kami akan coba libatkan di dalam pelaksanaan program ini, ya, terutama untuk kami minta bantuan, ya, kira-kira apa kebutuhan daripada user, ya, sehingga kita bisa melakukan pemetaan, ya, kita punya pemetaan kebutuhan user yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembuatan desain kurikulum yang akan kita kembangkan nanti, ya. Dan juga nanti juga kami akan seperti yang disampaikan Dr. Beni tadi, bahwa keterlibatan, ya, dalam pengajaran, ya, mungkin selama ini kami baru menggunakan institusi rumah sakit yang ada di Samarinda untuk membantu mengajar, ya. Tetapi nanti insya Allah ada satu program untuk pelatihan-pelatihan in-house training yang akan melibatkan Bapak Ibu sekalian yang dari rumah sakit maupun dari puskesmas ataupun klinik-klinik home care, ya, nantinya. Insya Allah kami mohon dukungan dan bantuan semua pihak, karenanya tidak mungkin kami bisa melaksanakan amanah yang cukup berat dan besar ini bagi kami, 1,7 ditambah 175 juta, ya, kurang lebih sebetulnya totalnya ada 1,8 miliar yang harus kami pertanggungjawabkan dan kami implementasikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini, Pak Amin. Ya, masih ada, Mohon Pak. maaf, ini kan ada Pak WR1, WR2, WR4, mungkin bisa memberikan pesan-pesan terhadap pelaksanaan program ini, Pak. Mumpung pada kumpul semua, mungkin satu juga perwakilan dari salah satu rumah sakit gitu, ya. Oh iya, ya. Mungkin 5 menit gitu mungkin. Baik, ya, mohon maaf para pendengar sekalian, ya. Selanjutnya kami mohon ada wejangan dari Bapak Wakil Rektor 2 dulu, ya, Bapak Dr. Insinyur Abdul Nur. Silakan. Masih bergabung? Prof. Mustafa masih, Prof. Agung masih bergabung?
Masih Pak semua, WR1. WR1, Oh, masih. WR4, WR2 semua masih bergabung itu. Oke, baik. Yang pertama kita minta dari WR1. Baik, terima kasih Pak Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Saya kira karena waktunya sebentar, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, saya pertama tentu menyampaikan selamat kepada Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, kepada Bapak Koordinator Prodi, dan tentu saja kepada tim ya yang telah berhasil menggolkan proposal hibah ini. Tentu apresiasi tinggi juga disampaikan kepada tim pendamping, Pak Dr. Anton Rahmadi dan Ibu Dr. Suandari, yang saya tahu begitu intensifnya mendampingi tim sehingga alhamdulillah proposal ini bisa berlangsung. Sebagaimana tadi dijanjikan oleh Ibu Dekan juga bahwa dana hibah yang diperoleh dengan susah payah ini diharapkan betul-betul akan bisa dimanfaatkan oleh prodi keperawatan untuk betul-betul bisa membangun ya prodi ini menjadi prodi yang lebih besar. Karena jujur untuk bisa memperoleh ini atau dana sebesar itu sebenarnya juga untuk mengharapkan dari universitas kan juga nggak mudah gitu ya, karena harus dibagi dengan unit kerja yang lainnya. Sekarang mendapatkan dana yang cukup besar dalam arti bahwa paling tidak bisa mencukupi untuk merealisasikan keinginan membangun dan mengembangkan prodi ini, maka seurjanya betul-betul secara komitmen tinggi untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin setelah menunjukkan komitmen tinggi di dalam penyusunan proposal, saya yakin maka seluruh jajaran yang ada di prodi ini dengan dukungan fakultas akan mampu juga untuk menyelesaikan program ini dengan baik. Saya juga yakin kalau program ini bisa berjalan dengan baik, dengan bagus, maka peluang-peluang dan kesempatan lain dalam rangka membangun prodi ini juga akan jauh lebih besar. Ya, sekali lagi, saya ingin menyampaikan selamat kepada Fakultas Kedokteran dan Prodi Keperawatan dengan harapan bahwa semua yang diharapkan tadi bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Insinyur Mustafa Agung. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dr. Insinyur Abdul Nur. Silakan. Wakil Rektor 2. Masih bergabung? Sebentar, saya harus. Oh, siap. Iya, Pak Aminuddin. Siap. Iya. Apa ini bukan dari saya nih? Mohon maaf, saya tadi wartawan juga lagi sedang telepon, jadi Masya Allah. sambil merespon ada wartawan terkait banyak hal terkait SPI juga. Insya Allah. Gimana Pak Aminuddin? Ya, silakan bisa memberikan arahannya, Dokter. Ya, terima kasih Pak Aminuddin juga sebagai ketua tim ya, beserta Dekstaris maupun anggota tim dari D3 Perawatan bersama Pak Iwan Samsugito yang sudah menginisiasi dan atas bantuan tim pendamping dari RP2M ya, Pak Anton dan Pak Bu Suandari. Pertama-tama tentu saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentu saya hormati Direktur udah ini ya dari Kementerian ya, kemudian Pak Rektor juga mungkin sudah living, ada Pak Wakil Rektor 1, dari Pak Wakil Rektor 4 yang juga sudah hadir. Secara khusus Ibu Dekan yang cantik di UNMU, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, yang secara khusus juga mengundang saya, sehingga saya berusaha untuk hadir dan alhamdulillah bisa hadir dalam kesempatan ini. Dan saya juga sampaikan salam untuk para pimpinan dari beberapa universitas maupun vokasi yang ada di Wisma Warman ya, yang sudah bisa bergabung, serta Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir dalam launching implementasi hibah program penguatan pendidikan tinggi vokasi D3
program studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Tentu pertama-tama alhamdulillahirabbil wassalamu ala ini puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya yang secara terus-menerus kita diberikan khusus pada hari ini juga dari Kementerian Dirjen Diksi yang telah memberikan hibah secara khusus P3TP kepada Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Umum. Ini rasa syukur tentu juga baik secara pribadi maupun secara jabatan itu ini merupakan sebuah kebanggaan. Dan tentu hibah yang didapat tidak diperoleh begitu saja. Tentu ada sebuah proses dan effort upaya yang dilakukan yang tidak saja dari harus top down tapi juga dari bottom up, dan ini memang harus secara cycle yang harus kita buat secara atmosfernya di Unmul ini ke depan lebih baik, sehingga hibah-hibah yang demikian tentu akan mudah kita dapatkan. Dan tentu hibah ini dapat dimanfaatkan secara khusus karena sebetulnya hibah ini untuk care services ya di D3 Keperawatan ini dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya baik sebagai learning process dari proses pembelajaran akademik bagi tentu bagi mahasiswa D3 Keperawatan Kedokteran Unmul maupun memberikan manfaat untuk masyarakat yang luas gitu ya Pak Aminuddin. Ya, siap. Sama. Ini mudah-mudahan tentu ini sebuah starting up, maksudnya ini baru awal sebetulnya. Saya sebenarnya kenapa sangat berbangga karena saya ingat untuk proses D3 ini ke Unmul saya secara pribadi berusaha untuk intern ya. Taiwan juga dukungan yang lain supaya ini juga dengan dukungan kedokteran dengan seluruh universitas. Saya juga lupa nih sampaikan salam untuk para WD yang hadir nih ya. Tadi juga ada Pak Ferry yang sudah mensupport sehingga akhirnya D3 Keperawatan dapat bergabung di Fakultas Kedokteran Unmul. Dan mudah-mudahan saya pikir ini sebuah awal dan saya tentu sangat optimis bahwa program studi D3 Keperawatan ini akan eksis dan peminatnya akan bertambah dengan banyaknya fasilitas-fasilitas pendukung penunjang dalam proses belajar mengajar. Dan tentu juga kita memberikan sebuah impact yang positif dengan adanya D3 Keperawatan ini kepada masyarakat. Karena memang secara fungsi kita dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ini dapat memberikan sebuah nilai positif bagi masyarakat secara umum maupun bagian dari pembangunan kesehatan di secara khusus di Kalimantan Timur, di kota Samarinda dengan adanya program studi D3 Keperawatan di Universitas Mula Warman ini. Sehingga mudah-mudahan hibah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan seterusnya dapat memberikan nilai tambah maupun menjadi kontinuitas untuk mendapatkan hibah-hibah yang lebih besar lagi, baik dari pusat secara nasional maupun bahkan mendapatkan funding dari luar ya, dari international loan, international funding. Saya pikir itu sekali lagi selamat untuk secara khusus bagi Fakultas Kedokteran, Bu Dekan, beserta seluruh jajarannya, para wakil dekan, ketua jurusan, dan secara khusus ketua program studi D3 Keperawatan. Semoga tetap jaya. Semangat. Jaya. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak WR2 yang sudah memberikan arahan dan semangat motivasi buat kita. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan WR4 Profesor Dr. Insinyur Bohari Yusuf. Dipersilakan Prof. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati WR1, WR2, Bu Dekan, para dekan dan semuanya lah. Saya mau izin, saya ini ada di Bandung. Dalam kunjungan ke Politeknik Negeri Bandung. Kabar baiknya insya Allah
tahun depan kita punya mikroskop elektron. Amin. Alhamdulillah. Ya. Amin. Dan saya sangat berbahagia ini dengan launching ini karena paling tidak ada sedikit diskusi antara WR4 dengan tim beberapa kali ya di dalam pembuatan proposal, kemudian termasuk atas nama Pak Rektor kita kan harus ada pancingnya, harus ada umpannya ya Pak Amin ya. Betul Prof. Untuk dapat kakap kan tidak boleh umpannya cacing gitu ya. Sehingga atas nama Pak Rektor kita mengiyakan akan menyediakan dana pendamping untuk hibah ini, dan kami sampaikan kepada tim bahwa dana pendamping itu sudah masuk di dalam RKKL revisi 5. Alhamdulillah. Kalau tidak salah 170 juta. Jadi di samping dari hibah kementerian ya dinikmati juga lah umpannya tadi ya 170 juta itu ya. Dan saya menyampaikan selamat kepada semua teman-teman dan juga wabil khusus ke Pak Anton dan Dr. Swadari nih yang saya tahu persis mendampingi tim sampai sekarang dan mungkin sampai yang akan datang karena apa yang kita raih ini adalah salah satu Center of Excellence kita di bidang vokasi yang pertama di Unmul. Jadi D3 keperawatan adalah program vokasi yang mungkin masih muda bagi Unmul, tetapi justru yang pertama mempunyai Center of Excellence. Nah, ini selamat sekali lagi kepada D3 keperawatan dan insya Allah kami atas nama Pak Rektor dan WR siap membackup. Bu Dekan, saya pikir bukan hanya keperawatan, mungkin Center of Excellence yang lain, insya Allah kita bisa buat. Jadi sekedar informasi bahwa kita ada punya 2 Center of Excellence, dua-duanya terkait sama kedokteran. Yang satu PUIPT Oktal, obat dan kosmetik hutan tropis yang juga dibidani oleh Dr. Sawandari dan Pak Anton, dan yang kedua ini adalah yang di bidang vokasi keperawatan. Selamat sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Buat yang sudah ternyata ada di Bandung, hati-hati di jalan Prof. Baik, selanjutnya. Amin mungkin bisa. Ya, Dr. Swandari bisa mungkin menyampaikan sedikit ucapan lah. Dari itu aja tuh, yang dari rumah sakit. Dari rumah sakit dulu. Oh iya, betul. Ya, kami mohon kesediaan ini dari rumah sakit Kanojoso dulu nih, Pak Purwanto yang sudah hadir paling awal ini. Masya Allah. Ya. Terima kasih Pak Pur. Silakan Pak Pur. Mohon bantuan dan dukungannya nanti Pak Pur. Terima kasih Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bu Ika, Bu Endang, lama tidak ketemu. Ya, kami dari rumah sakit menyambut baik kegiatan ini. Semoga menjadi lebih luas jaringannya atau kegiatannya. Hanya satu harapan saya, karena pendidikan ini sudah bergabung di universitas, kalau bisa segera meningkat menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan, yaitu menerima sarjana keperawatan dan tidak lagi menerima D3 keperawatan. Supaya pendidikan keperawatan di Kaltim ini semakin dapat dibanggakan. Kalau menerima D3 terus nanti kayak ember bocor ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Saya. Ada lagi Pak Pur? Terima kasih. Mau upgrade S1 Pak Pur. Ya. Mau upgrade S1 insya Allah. Ya, insya Allah sedang kita. Ya, mohon dukungannya Pak Pur. Pak Pur kalau sudah upgrade S1, jangan menerima D3 ya. Nanti kayak bocor. Jadi dananya ini dipakai buat upgrade. Ya, S1 terapan ya, S1 terapan. Oke ya. Digawasin. Untung Dr. Benny udah nggak ada di sini. S1-nya S1 terapan. Jangan dong, S1-nya harus S1 yang bukan terapan, dari profesi dong. Kita diskusikan lagi nanti. Oke, nanti kita buat kalau dari dua jalur. Bisa ke profesi.
Direktur Kita buat 2 jalur sama. nanti. Nanti kita diskusi bareng ini. Oke, nanti perlu Kompleks ini. ya karena itu nanti perlu ada bantuan dari institusi rumah sakit Pak Pur ya untuk kita bicarakan nanti. Terima kasih banyak Pak Pur masukannya luar biasa. Baik, selanjutnya dari Tenggarong dulu nih, Pak Rikesit. Silakan Pak Ipandi Lukman. Masih bergabung? Pak Ipandi Lukman? Atau sambil menunggu? Yang dari Rumah Sakit Wahab Sarani hadir? Sebetulnya dokter-dokter kita nih di Rumah Sakit Wahab Sarani semua nih ya. Ada Dokter Fritz kalau boleh, silakan dari Oh ya, Dokter Fritz bisa mewakili. bedah umum, kebetulan paling dekat sama keperawatan. Ya, nanti kalau ada perawatan lukanya kan. Perawatan luka Oh ya, Dokter Fritz, silakan Dokter Fritz. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih semuanya. Saya pertama kali mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Kedokteran umumnya dan Prodi Keperawatan telah mendapatkan yang pertama kali, meskipun tadi dikatakan oleh Pak Rektor bahwa masih baru tapi sudah mendapatkan hibah untuk vokasi. Kedepannya harapannya prodi-prodi yang lain yang berkaitan dengan profesi juga bisa mengusulkan seperti itu, harapannya seperti itu. Dan prodi bedah apabila memang diperlukan dalam kaitannya dengan pelatihan-pelatihan keterampilan, kami sanggup dan siap untuk membantu prodi keperawatan. Demikian Pak Amin, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada prodi perawatan, kepada Fakultas Kedokteran, Bu Dekan, matur nuwun. Terima kasih Dokter Fritz. Dokter Fritz. Ini yang mengoperasi bapak saya almarhum ini. Oh, kamu di sini ya. Sembuh. Selanjutnya sembuh hebat beliau. Selanjutnya dari Rumah Sakit Muiz nih, mitra kita juga nih. Pak Hasan bukan nih? Ada Pak Hasan tadi? Pak Hasan? Oh, lagi sibuk. Atau dari Rumah Sakit Atma Husada ada Bu Ramawati. Silakan Bu Ramawati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami ucapkan selamat buat Akper FK Unmul yang mana telah mendapatkan dana hibah ini. Luar biasa. Semoga dengan adanya dana hibah ini mampu meningkatkan kemajuan pada Akper FK Unmul dan yang akhirnya nanti meningkatkan kompetensi para mahasiswa dan lulusannya, dan akhirnya nanti mampu juga memberikan dampak positif kepada rumah sakit selaku institusi yang nantinya akan menjadi user terhadap lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh Akper FK Unmul ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat buat teman-teman semuanya. Semoga semua ini mendapatkan keberkahan bagi Kaltim pada umumnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam. Ya, saking namanya lamanya, masih melekat akademi ya. Betul, saking lamanya Dokter Fritz. Saking lamanya. Karena beliau ini tahun. Dokter Fritz. Ya, kebetulan angkatan berapa Pak Teh? Angkatan 4, Pak. Angkatan Kebetulan 4. saya salah satu alumni dari dulu namanya Akper Pemprov, Dok. Jadi ingatnya selalu mau bilang Akper Pemprov. Dan sempat jadi mantap. Enggak salah masalah. satu dosen Taiwan ya. Dulu. Enggak masalah. Ya, Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ramawati. Selanjutnya nih hadir mitra kita yang lain dari klinik home care Cahaya Kaltim Husada ini. Cahaya Husada Kaltim ya. Pak Wiyadi mewakili ya Pak Wiyadi ya. Silakan Pak Wi. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terhormat Rektor 1, 2, 4 dan Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, kemudian Kaprodi D3 Keperawatan, dan tim pendamping Bapak Ibu Bang Dari dan seluruh undangan.
Dan kami, khususnya saya mewakili dari Home Care Nursing Daya Husada Kalimantan Timur, mengucapkan selamat pada tim ya, yang digawangi oleh Pak Iwan dan Pak Aminuddin ya. Sukses ini sebenarnya secara implisit mungkin hanya teman dari D3 Keperawatan Umum, tapi sebenarnya secara keseluruhan ini bukan hanya dari milik Bapak Ibu, tapi ini adalah milik keperawatan semuanya. Artinya bahwa tadi dikatakan oleh PR4 bahwa meskipun ini anak baru kemarin sore, tapi luar biasa. Ya. Artinya sudah menghasilkan yang luar biasa, diakui ya bahasanya nasional. Dan sekali lagi selamat ya. Dan tadi kata bahwa prosesnya enggak belah kada belah gitu ya, tapi butuh proses panjang dan memang keuletan. Dan hasil karena keuletan itulah hasilnya juga luar biasa. Dan ini tadi juga ke depan kalau saya lihat tadi juga salah satu kelihatannya unggulannya adalah home care gitu ya, Pak Amin ya. Ya. Insya Allah mungkin kita bisa bersama dan kami dari tim home care juga akan selalu mendukung dan kita mungkin berbagi pengalaman ya. Kebetulan kami home care sudah mulai 2006 yang lalu ya. Meskipun di Poltekkes bukan kami malah bukan jadi unggulan kami ya, tapi udah kami dari diri sendiri ya, artinya itu mandiri, artinya kita praktek mandiri. Dan sekali lagi ini jadi pemicu untuk ke depan ya, mungkin tidak hanya dari Pura saja, ada yang lain juga, bahwa pada prinsipnya bahwa dunia keperawatan memang harus ke depan, memang harus maju. Nah tantangannya sekarang tidak semakin kecil ya, tapi semakin besar. Dan tadi memang seperti yang dikatakan Mas Purwanto atau Pak Purwanto tadi memang benar ya. Dari Pak Menkes memang ke depan ini katanya kita sudah beralih ya. Minimal sarjana terapan keperawatan ya, atau S1 keperawatan ya. Karena faktanya juga D3 sekarang sudah mulai mengerucut ya, artinya terutama untuk rumah sakit tipe A ya. Artinya formasinya juga lebih banyak ke minimal standar mas ya. Jadi mudah-mudahan ke depan juga masih tetap vokasi, tapi seperti tadi yang dikatakan Pak Tuan mungkin ke sarjana terapan. Dan sarjana terapan juga bisa ke profesi, ke nurse. Artinya terminalnya juga nurse sama. Artinya mungkin kalau yang fakultas yang lain mungkin pakai akademik, kita pakai jalur vokasi. Tapi terminalnya sama, yaitu profesi. Sekali lagi selamat untuk semuanya, mudah-mudahan ini hal yang baik sehingga ke depan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wiyadi yang mewakili Klinik Cahaya Husada Kaltim. Selanjutnya Pak Hasan sudah aktif ini. Pak Hasan, silakan Pak Hasan dari Rumah Sakit Ya Muiz, Samarinda. Baik, terima kasih Pak Amin. Mohon maaf sebelumnya, saya sambil bekerja, Bapak-Bapak, Ibu, mohon maaf ini. Saya tidak terlalu menyimak terlalu banyak tadi Pak, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas diberikannya waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan Zoom ini. Cuma satu mungkin yang selanjutnya saya ucapkan selamat ya atas diperolehnya hibah dari APBN dari mana tadi Pak ya, yang 1,7. Mudah-mudahan ini berkah kita semua dan bisa memberikan nuansa perubahan untuk kegiatan yang lebih baik lagi. Ada usul Pak mungkin dari saya secara pribadi saat ini untuk tenaga staff yang kami butuhkan dan biasanya agak sulit dicari karena di wilayah Samarinda belum ada. Ini adalah prodi perawatan gigi. Jika mungkin dari Universitas Pengelolaan Kedokteran bisa memfasilitasi sehingga kami akan kesulitan lagi untuk mencari tenaga profesional untuk ahli gigi. Mungkin saat ini istilahnya bukan perawat gigi, tapi keteknikan gigi atau apa. Nah, barangkali bisa difasilitasi untuk hal itu sehingga kami punya kesulitan lagi untuk mencari. Mungkin itu sementara Pak, mohon maaf kami nggak terlalu banyak kasih banyak, maaf kalau ada terkata salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan.
Dari pimpinan rumah sakit yang lain yang hadir, mohon maaf. Dari Parikesit belum itu tadi? Oh, Parikesit, Pak Ipan sudah aktif. Oh, baik, siap. Silakan Pak Ipan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Sebagai salah satu alumnus dari Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Unmul ini tahun 2001, tentu saya sangat bangga sekali Prodi yang saya cintai ini berhasil mendapatkan bantuan, dan sebagai juga mahasiswa Unmul sekarang tentu saya sangat bangga dengan universitas yang sekarang saya lagi menempuh pendidikan di Magister Manajemen Unmul. Kemudian dari institusi, tentu saja kami sebagai salah satu dari manajemen di Rumah Sakit Jimat Parikesit Tenggarong, bidang perawatan nantinya dalam penyelenggaraan program bantuan ini, jika nanti ada hal-hal yang bisa kami bantu, tentu kami akan siap membantu ke depannya. Ya, mungkin seperti itu aja Pak Amin, Pak Iwan, selamat. Terima saya kasih Eri, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ipan, ya Mas Ipan di Lukman ya. Selanjutnya yang mewakili dari institusi pendidikan tinggi kesehatan, Pak Supriyadi ini hadir ya, dari Poltekkes ya, Direktur Poltekkes. Hadir Pak, hadir Pak. Oh, Pak Supri. Di Busmat ya? Oh, bukan ya? Oh, lain. Lain. Atau mungkin dari Pak Supriyadi Poltekkes nih, Pak Wiyadi. Itu ada Ibu Siti Khoiroh dari boleh OMKT. dari OMKT ya? Yeah. Boleh dari OMKT mewakili, boleh. Bu Hera atau Pak Ramdhani? Berarti kayaknya bukan ya? Bukan ya? Oh, bukan ya. Dari ITKES. Oh, dari ITKES. ITKES Ibu Kiki itu. ITKES Bu Kiki itu. Ah, itu Ibu Kiki datang. Ayo Ibu Kiki. Mari Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iwan dan rekan-rekan yang ada di Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Umum. Kami dari ITK sangat apresiasi sekali ya, sangat bangga luar biasa bahwa seluruh instansi yang ada tujuannya adalah meningkatkan kualitas dari tenaga kesehatan. Jadi tujuan kita bersama ini sama. Jadi artinya walaupun payungnya berbeda, tujuan akhirnya adalah mengembangkan profesi keperawatan. Jadi kami dari ITKES sangat belajar hari ini bahwa kita juga di ITKES juga bisa dibilang akan berguru juga nih dengan Prodi D3 Keperawatan. Ya, harapan besar juga kami bahwa dari sektor swasta mampu juga untuk bisa mendapatkan hibah nantinya, karena memang situasi pandemi saat ini membuat kita susah mengakses yang namanya lahan praktek mahasiswa. Sangat terbatas akses, sehingga sampai sekarang mahasiswa bisa dibilang untuk masuk ke rumah sakit sangat dibatasi sekali. Malahan memang belum ada sampai sekarang untuk wilayah hijau, karena COVID ini membuat kita benar-benar harus berpikir bagaimana instansi dapat meningkatkan kapabilitas dan meningkatkan kualitas dari layanan pendidikan mahasiswa, praktek mahasiswa, tanpa harus berkontak dengan rumah sakit yang ada ya, salah satunya adalah home care. Jadi saya juga melihat bahwa Pasienkes home care menjadi salah satu titik terang bagi kita bersama untuk bisa meningkatkan kemandirian para perawat dan calon perawat dari yaitu mahasiswa-mahasiswa kita agar mampu berdaya saing di masyarakat, karena memang yang akan dihadapi tantangan perawat masa depan adalah bagaimana bisa mandiri untuk melakukan asuhan keperawatan dengan kerjasama dari seluruh sektor bidang kesehatan yang terkait gitu. Jadi dari kami sangat apresiasi sekali Pak Iwan ya, luar biasa semangatnya bersama teman-teman yang ada di Prodi D3 Keperawatan FK Unmul, Pak Amin juga, Pak Solihin juga, Dr. Anik. Jadi saya dari ITKES mengucapkan perwakilan dari rektor dan jajaran pimpinan yang ada di ITKES Wiyata itu sangat apresiasi sekali dan sangat mendukung
Semoga kita bisa menularkan yang kebaikan-kebaikan kepada seluruh yang ada di Samarinda khususnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan Pak Amin. Terima kasih kesempatannya untuk berbicara. Terima kasih Bu Kiki. Belum di on itu Pak Amin. Pak Amin belum dibuka. Masih mute deh. Amin. Pak Amin. Nah, iya yang mod ya. Mohon maaf. Pak Supri, bisa bergabung Pak? Pak Supriyadi dari Poltekkes Kaltim? Pak lagi sibuk kali ya? Ada Atau masukan mungkin dari Dijen Vokasi, Pak, saya masukkan di grup P3 TV. Dari Pak Anton mau bicara. Oh, silakan Pak Anton. Iya. Terima kasih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Ya, kami dari tim pendamping sangat berbahagia sekali bahwa inisiatif ini sebenarnya amanat dari Pak Rektor. Jadi Pak Rektor meminta kami untuk hadir di acara peluncuran hibah ini di awal, kemudian beliau mengamanatkan siapa kira-kira D3 yang berminat atau yang dapat di coaching. Kemudian Bu Suandari yang mempertemukan dengan D3 keperawatan, kemudian kami lihat antusiasmenya luar biasa dan akhirnya berhasil karena memang kerja keras dari tim D3 keperawatan dibantu oleh fakultas dan juga para wakil rektor di sini dari WR1, WR2 dan WR4. Tanpa bantuan dari beliau-beliau semua dari fakultas dan universitas rasanya agak sulit gitu ya, terutama dana pendamping, kemudian nanti juga percepatan nanti kita mohonkan Pak WR2 dari SP2D dan seterusnya itu sangat bermanfaat. Juga dari rumah sakit di sini Pak Dr. Fris terutama secara khusus ini beliau yang membedah bapak saya. Saya hadir waktu itu di ruang bedah Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter masih ingat ya. Ya, saya hadir waktu itu 3 jam di ruang bedah menemani melihat Pak Dokter bekerja, kemudian tim dari Akper, tim yang sekarang jadi D3 keperawatan, bagaimana menjahit luka dan seterusnya. Ternyata bimbingannya Pak Iwan di sini dengan Pak Amin dan kawan-kawan luar biasa. Beliau itu sembuh akhirnya, alhamdulillah, tidak ada keluhan, walaupun diabetesnya lumayan tinggi. Baik, beberapa mungkin yang belum disampaikan Pak Beni, kebetulan kami juga di tim advokasi. Jadi tim advokasi ini adalah tim pendukung dari Ditjen Vokasi, khususnya untuk bidang vokasi dan profesi. Jadi ada satu hal yang mungkin perlu diklarifikasi, memang jenjang untuk vokasi itu bisa sampai doktor terapan. Jadi ada yang nanti dari diploma, untuk yang universitas itu diploma 2 paling rendah sampai dengan doktor terapan. Nah, sebenarnya selain P3 TV ini ada banyak sekali program Bapak Ibu, terutama yang dari Akper, yang dari Poltekkes, yang dari Poltek, yang dari perguruan tinggi, UMKT dan seterusnya. Jadi selain program P3 TV ini yang budget awalnya itu 3,5 miliar, itu sebenarnya masih banyak yang lain. Misalnya nanti kita akan meluncurkan ini istilahnya off the record tapi di record nih. Ada beberapa misalnya nanti ada pelatihan yang sifatnya short course, itu program penguatan kapasitas namanya untuk para pengajar di D3 atau di vokasi dan profesi. Kemudian juga ada satu lagi itu nanti untuk yang akselerasi akreditasi, tapi mungkin belum luncur, mudah-mudahan nanti akan segera luncur. Dan satu lagi adalah beasiswa, itu juga akan luncur dalam waktu dekat. Nanti mungkin kerjasamanya dengan LPDP dan seterusnya. Jadi ketika kita mengamati ini, pathway-nya kalau bisa memang tadi kan sedikit rame ya, ke S1 atau ke S1 terapan. Nah sebenarnya kalau kita lihat di periodenya Mas Nadiem ini, Mas Menteri Mendikbud ini, vokasi ini dimanja sekali. Jadi vokasi ini dimanja sekali, alokasi dananya khusus,
Jadi banyak sekali peluang yang sebenarnya bisa digarap, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, mudah-mudahan dengan berbagai program yang di-induce dari pusat maupun yang didorong dari perguruan tinggi, itu dapat menjadikan prodi-prodi vokasi di universitas maupun di politeknik dan akademi itu bisa dapat akreditasi yang jauh-jauh lebih baik dalam beberapa tahun ke depan. Itu saja mungkin, karena saya tadi janji cuma minta waktu 4 menit, saya rasa udah lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anton ya, sudah memberikan kita motivasi lagi dan kerjaan sebetulnya nih ya. Kerjaan baru. Baik, mungkin masih ada. Prodi profesi beda minta di coaching Pak Anton. Siap, Suandari. Siap, Dok. Siap. Dari WMKT? Nah, insya Allah. Cukup ya? Bu Hoiroh atau Pak Dani? Ada yang bisa disampaikan? Pak Amin, hebat jempol. Jempol saya lagi sakit nih, Dok. Baik, kalau tidak ada, saya pikir acara launching kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Rektor beserta jajarannya, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 4 yang sudah mendukung kami, dan tidak mungkin kami bisa sampai di sini tanpa dukungan Bapak sekalian. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh undangan ya, mobil khusus kepada pimpinan rumah sakit ya se-Kalimantan Timur ya, dari jauh-jauh dari Balikpapan yang diwakili Pak Purwanto. Terima kasih Pak Pur, Pak Ipandi Lukman dari Parikesit, lalu dari MUIS ya Pak Hasan, dari Atma Usada Pak Bu Wati tadi mewakili ya. Lalu dari Home Care Pak Wiyadi ya. Dari Puskesmas, mohon maaf saya tidak hafal namanya, ini Puskesmas kita juga undang, mitra-mitra kami di Puskesmas kami undang juga. Lalu pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Samarinda ya. Terima kasih sekali hadirnya. Tadi Pak Supriyadi, mohon maaf nggak bisa sempat bicara ya. Pak Ramdhani, terima kasih banyak. Bu Siti Hoiroh dari ITEKES, Wiyata Usada, terima kasih Bu Kiki ya. Dan seluruh dekan ya di lingkungan Fakultas Kedokteran sudah mendukung acara pada hari ini. Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran ya, terkhusus Dekan Fakultas Kedokteran Bu Ika Fikriah, terima kasih banyak Dok. Dan insya Allah ini banyak tugas kami yang pasti nanti akan melibatkan Bu Dekan, terutama terkait dengan surat menyurat, terkait dengan pembukaan kegiatan, karena kami punya kurang lebih ada 9 workshop, ada 3 in-house training, dan ada pengembangan staf dan sebagainya yang harus diselesaikan. Kalau betul harus sampai 2020, kami hanya tersisa kurang lebih 3 bulan ini yang harus kita kejar. Dan kalau kami buat matrik, hampir setiap minggunya kami sepertinya punya kegiatan yang harus kami lakukan. Tapi dengan harapan 4 hari bisa Pak Amin. Bisa Dr. Fit ya? Iya, itu 4 hari aja berhasil gitu loh. Hebat loh Pak Amin tuh. Kalau proposalnya bisa Dok, kegiatannya harus kita real. Siap. Terima kasih banyak. Ya, mungkin dan terima kasih pula seluruh Korprodi, kepala laboratorium, dosen-dosen di Fakultas Kedokteran, ya khususnya tim P3TP ini yang sudah bergadang. Ya, terima kasih. Ini baru awal sebetulnya, launching ini sebetulnya awal buat kita bekerja. Mulai start kita bekerja, siap-siap kita sama-sama. Insya Allah kalau kita bersama, disampaikan Pak Iwan tadi, bersama kita kerja, bersama kita maju insya Allah. Ya, dan Unmul insya Allah tetap jaya. Ya. Dengan Pak Mas Jaya. Amin. Dengan Pak Mas Jaya dan Direktur Vokasi kita, Pak Beni Bandana Jaya ya. Insya Allah. Baik, kami cukupkan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Dan kami undur diri, dan mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Silakan yang mau reunian boleh, silakan yang baru ketemu.